Salam jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Biarlah kasih Tuhan dan sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita. Lewat renungan ini kita belajar, lewat renungan kita kita bertumbuh dan kita berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tak ku tahu kan hari esok. Aku takkan hari esok, namun langkah ku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan.
Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dibunuh seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan meninggalkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bertindak sesuai perintah Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ada dua petani yang sedang menantikan hujan. Sambil menunggu, seorang petani terus bertekun menggarap lahannya, membersihkan dan menggemburkannya, sementara petani yang lain tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menanti di rumahnya kalau hujan datang. Petani manakah yang paling siap untuk menanam jika hujan telah datang? Ya, sidang jemaat Tuhan, kita sudah tahu sebenarnya mana petani manakah yang paling siap. Yang satu dia menggarap sambil menanti hujan, yang satu dia berlengah-lengah saja. Allah menunjukkan Yosua untuk memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka kepada Yosua. Allah berjanji untuk menyertainya sama seperti yang menyertai Musa, sehingga tiada yang dapat mengalahkannya. Janji itu bukan seperti Yosua dan segenap bangsa itu hanya berpangku tangan seperti petani tadi. Allah menuntut respon mereka dalam sebuah tindakan nyata. Jangan jemaat Tuhan, seperti kita juga. Kita jangan berleha-leha saja, menunggu saja, tidak. Tapi kita melakukannya. Allah meminta Yosua untuk meyakini penyertaannya dan dengan berani memimpin bangsa itu untuk menuju tanah perjanjian. Bagi Allah ini adalah bagian yang sangat penting. Pasalnya, Allah mengulangi perintah ini sebanyak 2 kali. Berikutnya adalah agar Yosua sebagai pemimpin memelihara hukum Taurat. Mereka harus membicarakannya kepada umat Tuhan dan menerapkan dalam segala tindakan yang mereka lakukan di sepanjang kehidupan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan juga kepada Musa. Demikian juga pada Yosua Tuhan perintahkan itu. Dia juga harus menggerakkan segenap bangsa itu untuk bersama-sama memasuki tanah perjanjian. Seringkali kita, sidang jemaat Tuhan, berhenti pada janji Allah dan mengklaim itu secara sepihak untuk diri kita. Anehnya kita sering lupa bahwa dalam janji itu ada kehendak Allah yang harus dilaksanakan. Ketika Allah berjanji untuk memberkati kita, Dia mau supaya kita juga bekerja untuk memperoleh berkat itu. Dalam semuanya itu Dia berjanji akan selalu menyertai. Dia mau supaya kita menghidupi firman-Nya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Yosua. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita akan memperoleh janji Tuhan itu. Ketika Allah sudah berjanji, maka Dia akan menggenapinya.
Oleh karena itu, dia ingin kita melangkah iman seperti seorang petani yang menggarap lahannya sambil menanti turunnya hujan. Bukan seperti petani yang berleha-leha saja menunggu hujan. Kita harus punya bertindak sesuai perintah Allah. Ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kata Tuhan Allah. Kita jangan menyimpang. Kuatkan hatimu. Walaupun bangsa itu besar, bangsa itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, yang suka melawan, sungut-sungut. Ya. Tetapi Tuhan mau Yosua memimpin bangsa itu dengan kekuatan yang penuh. Kekuatan daripada Tuhan. Dan segala yang diperintahkan Tuhan, dia harus laksanakan dan bertindak sesuai dengan perintah Allah itu. Bukan dari hatinya. Kadang kita seorang pemimpin itu, karena keegoan kita memberikan perintah sesuai dengan hati kita, bukan perintah dari yang semestinya yang harus kita lakukan. Sudah tertulis, aturan-aturan sudah tertulis. Tetapi terkadang, saya pemimpin ini, terserah saya, mau gua, semua mau gua, begitu. Salah, sedang jemaat Tuhan. Aturan-aturan sudah ada. Contohnya dalam perusahaan aturan ada, di bawah pemerintahan pun aturannya sudah ada. Dan pemimpin harus melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan itu, dan memerintah yang di bawahnya itu sesuai dengan aturan itu. Bukan karena keegoan kita sebagai pemimpin, kita merasa hebat, kesombongan datang, akhirnya apa? Aku jadinya. Bukan karena dasar ini. Itulah yang diingatkan Tuhan Allah kepada Yosua. Lakukan sesuai dengan perintah, bertindak sesuai dengan perintah Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai perintah Allah. Saya ingin percaya kalau ini kita belajar sedang jemaat Tuhan. Kita perintah Allah kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita. Kita bertindak juga sesuai dengan perintah. Jangan kita berdiam saja, tetapi bertindak sesuai dengan firman itu. Agar firman itu bekerja dalam hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bertindak sesuai dengan perintah Allah. Ajar kami ya Tuhan, terus selalu bertindak di jalan Tuhan dan sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku